Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua dapat melaksanakan pertemuan MGM Online Talk Show kita pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi serta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ya, maupun yang masih kita tunggu untuk bergabung. Hari ini ada teman yang sangat spesial karena tema materi ini sangat menarik dan out of the box karena belum pernah kita bahas sebelumnya. Terlebih akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, inspiratif dan juga familiar bagi kita semua ya Bapak Ibu. Siapa lagi kalau bukan yang terhormat Bapak Haji Aka Zaidan MPD selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi Bapak Zaidan. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Alhamdulillah, selamat pagi. Beliau akan menyampaikan materi. Selamat pagi Bapak. Ya, beliau akan menyampaikan materi tentang optimalisasi peran guru mendukung potensi pariwisata di daerah. Dan tentunya karena memang pembahasan pariwisata ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Menarik itu makanya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan paparan dari narasumber kita yaitu Bapak Zaidan. Kepada Bapak dipersilakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati dalam kesempatan kali ini Bapak Pembina MGMP ya, Pak Haryanto. Kemudian yang saya hormati Ketua MGMP SMA Pak Rudi Wansa, yang saya hormati Ketua MGMP SMK Ibu Ida ya. Kemudian yang saya banggakan dan saya cintai bahaya nih. Yang saya banggakan bahwa Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari anggota MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Barito Kuala. Sebetulnya pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di mana pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bertemu kembali sudah sekian lama. Ya, pertemuan ini tidak terjalin meskipun dalam kesempatan kali ini kita bertemu secara online, di mana semuanya itu adalah berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan juga memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara MGMP ya, Bahasa Inggris, Forum MGMP Bahasa Inggris meskipun dalam keadaan online. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari beserta MGMP yang saya hormati. Kita santai saja. Ya, yang namanya talk show, kita sambil sharing, sambil kita berbagi pengalaman, yang dimana kemarin hari kapan ya Pak Rudi ini ada melayangkan WA WhatsApp ke saya, Pak Jidan bisa nggak mengisi kegiatan di MGMP untuk pertemuan di MGMP Bahasa Inggris pada hari Senin, Selasa, Rabu. Saya pas melihat itu langsung, wah ini materi guru
bahasa Inggris nih. Kaitannya dengan apa, Pak Rudi? Kaitannya dengan kepariwisataan katanya. Wah, langsung saya terkejut kan. Wah, ini salah satu ide yang mana sudah dinyatakan oleh si moderator tadi out of the box. Tapi yang namanya out of the box itu artinya sesuatu yang ide di luar daripada pemikiran orang, namun ide tersebut istilahnya brilian dan bisa menjadi satu peluang. Nah, satu peluang hingga ada menciptakan satu kesempatan yang nantinya ini ada hasil yang diharapkan. Wah, itu out of box kemarin saya sempat terkejut dan saya lihat apa sih yang tidak bisa dikasihkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru khususnya untuk bahasa Inggris di Kabupaten Baritokwala. Saya akan berikan insya Allah semuanya ya, baik itu pengetahuan kemudian pengalaman yang akan saya beri itu khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bahasa Inggris yang ada di Kabupaten Baritokwala, karena saya lahir dari sana juga, berkembang di sana juga, dan insya Allah apapun yang bisa kita kerjakan bersama ini bisa membangun daripada perkembangan guru-guru di Kabupaten khususnya bahasa Inggris di Kabupaten Baritokwala dan juga perkembangan khususnya kawasan Kabupaten Baritokwala itu sendiri. Akhirnya saya lihat, wah ini idenya lumayan. Bingung juga saya, karena harus mencari sesuatu yang sesuai dengan kompetensi dan juga bidang daripada bapak-bapak ibu yang dimiliki masing-masing di sini. Akhirnya saya coba untuk mengkaitkan, kemudian menghubungkan antara kepariwisataan dengan kompetensi dan bidang yang dimiliki oleh bapak-bapak ibu masing-masing. Tentunya di dalam kepariwisataan ini tidak jauh juga dengan kompetensi penguasaan bahasa Inggris, karena ini adalah salah satu pendukung daripada promosi kepariwisataan itu sendiri. Karena di dalam kepariwisataan kita lebih terfokus pada indikator sebanyak-banyaknya kunjungan dari wisatawan Nusantara, baik itu lokal maupun di provinsi lain, dan wisatawan mancanegara. Nah, disinilah letak peran daripada bahasa Inggris itu sangat penting untuk mendukung daripada kepariwisataan itu sendiri. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini akan saya sampaikan juga terkait dengan pariwisataan, bahwa di dalam pariwisata itu ada 13 jenis ya. 13 jenis seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua MGMP tadi. Ada beberapa wisata-wisata yang sudah disebutkan di Kabupaten Baritokwala, yang dimana di Kabupaten Baritokwala lebih banyak pada jenis wisata alam. Nah, di dalam 13 jenis pariwisata ini ada wisata etnik, kemudian ada wisata cagar alam, ekoturism, kemudian wisata buru, wisata olahraga, wisata kuliner, wisata religius, wisata agro, wisata gua, belanja, ekologi, budaya, dan buatan. Nah, jenis-jenis daripada pariwisata ini diantaranya di Kabupaten Baritokwala ini ada wisata religius. Kemarin itu adalah ya kemarin Haul Datu Abdul Samad ya. Nah, kemudian ada lagi wisata alam, ya kan, dan apa namanya wisata budaya ini masih kurang terekspos. Kemudian ada lagi yang dikembangkan, situ ada wisata agro. Nah, di sini
jenis-jenis wisata ini yang dikembangkan di Kabupaten Barito Kuala. Di antara ada 13 jenis wisata yang ada di di Indonesia ini. Kemudian di dalam wisata itu sendiri ada 5A namanya. 5A itu adalah attraction, activities, amenities, accommodation, dan accessibility. Nah, di dalam 5A ini ada yang namanya amenities. Amenities ini adalah terkait dengan ini adalah terkait dengan fasilitas akomodasi dan segala macam. Kemudian accessibility. Di dalam accessibility ini ada yang namanya transportation, kemudian bagaimana infrastrukturnya. Kemudian ada lagi activities. Activities ini bagaimana pengembangan kegiatan-kegiatan dalam mendukung pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing. Contohnya seperti swimming, diving, climbing, itu semuanya adalah activities. Ada lagi yang attraction. Kalau yang attraction ini lebih kepada cultural, kepada budayanya, kemudian kepada nature-nya. Kemudian ada yang terakhir lagi adalah di accommodation. Nah, ini adalah 5A, 5A, 5A yang mendukung daripada tourism itu sendiri, pariwisataan itu. Nah, di sini juga saya sampaikan bahwa di Kabupaten Barito Kuala itu di beberapa titik ada di Kecamatan Alalak itu kalau berdasarkan data yang sudah kami peroleh, ada makam Datu Aminin, kemudian makam Datu Kayan, kemudian makam Habib Alwi, makam Panglima Jaya Arya, dan seterusnya. Kemudian ini masuk di Pulau Kembang, masuk di sini juga nih. Kemudian di Anjir Muara itu ada Jembatan Barito, kemudian ada Pulau Bakut. Di Barambai itu ada Perkampungan Bali, Barambai ya, Pura Agung Widianata, Sumur Lumpur Barambai. Kemudian di Cirebon ada agrowisata Sungai Kambat, Makam Syahidun, Masjid Al-Anwari, Tugu, KTM Cahaya Baru ya. Itu masuk di Cirebon, misalnya sebelum jembatan yang di Rubiang ya, betul. Kemudian ada di Kuripan itu ada wisata Kerbau Rawa, kemudian Mandestana ada agrowisata Terantang, sirkuit Terantang dan Mandestana, kemudian di Merabahan, tadi ada jembatan Rubiang, kemudian lapangan 5 Desember, banyak nih kalau di Merabahan, makam Datu Bakumpai, Datu Abdus Samad, kemudian makam Haji Muhammad Japri, Ilyas Bukul, Panglima Wangkang, kemudian Tabib Gabun, Masjid Agung Al-Anwar, Rumah Adat Gajah Badiku, Rumah Adat Jogulo Bulat, kemudian dan seterusnya. Ini banyak sekali di daerah sana juga masih terdapat rumah-rumah yang zaman dulu, dan ini bisa menjadi salah satu objek wisata budaya juga di sana. Kemudian ada Tabukan, di Tabukan itu ada Pulau Bakumpai, kemudian di Tabuganen itu ada Pulau Kaget dan Pulau Tempurung. Nah, kemudian ada aksesibilitas pariwisata di Kabupaten Barito Kuala yang mendukung, diantaranya di sini untuk tahun 2019 dilihat bahwa untuk pengaspalan itu ada 414 titik. Kemudian 2020 tetap 414 titik. Kemudian 2021 itu ada 338 titik. Nah, ini permukaan ada penurunan di tahun 2021. Artinya 2019, 2020 ini tidak ada peningkatan untuk pengaspalan. Kemudian ada kerusakan pada tahun 2021 dilakukan itu 338. Nah, kemudian untuk secara keseluruhan itu pergerakannya
di Kabupaten Barito Kuala itu sangat sedikit sekali. Nah, ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu-ibu, mungkin nanti kita akan berdiskusi apa ini infrastruktur, kemudian aksesibilitas di menuju baik itu ke sekolah, baik itu ke tempat wisata, itu masih sedikit sekali pergerakannya untuk ke arah progres. Kemudian di fasilitas wisata, jadi objek wisata di Kabupaten Barito Kuala ada jumlahnya itu ada 37. Kemudian restoran atau rumah makan itu kalau di data itu ada 138. Kemudian kalau hotel berbintang itu 1, akomodasi lainnya itu ada 4. Nah, ini perlu kita tingkatkan lagi ya, akomodasi, kemudian penginapan khusus untuk di Kabupaten Barito Kuala, karena ini juga adalah salah satu sektor nanti yang mendukung daripada kepariwisataan itu sendiri. Karena kalau orang nanti datang ke Barito Kuala, orang pasti melihat nginepnya di mana, kemudian penginapannya bagaimana. Nah, inilah salah satu nanti komponen ya yang harus ditingkatkan lagi khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Kemudian di objek-objek wisata seperti Pulau Kembang, Pulau Kaget, Jembatan Barito, Agropolitan Terantang, Ulek Marabahan, Makam Datu Abdus Somad, RTH Jembatan Rumpiang, Pulau Bakut, dan seterusnya. Ini lebih banyak pada jenis wisata alam. Di Pulau Kembang itu alam, kemudian Pulau Kaget itu alam, kemudian agropolitan, kemudian Pulau Bakut. Nah, ini banyak ke jenis wisata alam. Kalau yang buatan di Ulek, Siring, kemudian yang religiusnya itu tadi yang lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang, yaitu pada saat haul makam Datu Abdus Samad. Nah, ini adalah yang religiusnya. Sehingga perlu sekali pengembangan objek-objek wisata atau jenis-jenis wisata yang lain, baik itu khususnya untuk yang wisata buatan itu sendiri. Sehingga kalau sekarang lebih banyak objek wisata, maka orang berkunjung ke dalam suatu wilayah itu akan lebih banyak juga, dan tentunya dalam pengembangan ini harus lebih menarik lagi. Kalau ini dilakukan secara kolaboratif, maka ini akan menghasilkan kunjungan yang cukup banyak, baik itu wisatawan lokal. Lagi-lagi nanti kalau ini lebih menarik dan promosinya luar biasa, ini akan nanti lebih meningkatkan lagi kunjungan ke mancanegara, dari mancanegara ya. Nah, ini sedikit banyak mengenai wisata yang ada di Kabupaten Barito Kuala sendiri. Terus kita kaitkan lagi dengan peran daripada Bapak Ibu, khususnya untuk pengajar bahasa Inggris di Kabupaten Barito Kuala sendiri, nanti letaknya di mana. Kalau kita kaitkan, ini adalah bagaimana penguatan anak-anak, nanti pembelajar, siswa-siswi yang ada di daerah itu lebih pada penguasaan bahasanya. Karena kalau perkembangan wisatanya itu akan lebih banyak, objeknya itu akan berkembang, otomatis penguasaan daripada bahasa ini akan harus diperkuat sendiri. Nah, selain itu, yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan atau program yang dimiliki selain daripada pengembangan wisata, ada lagi ekonomi kreatif yang sekarang ini betul-betul kita perkuat juga. Karena di dalam ekonomi kreatif ini ada nilai tambah cukup luar biasa, yang dimana di dalam nilai tambah ini nanti akan meningkatkan daripada pendapatan penghasilan masyarakat. Di dalam ekonomi kreatif itu ada konsep yang mengintensifkan
informasi dan kreativitas yang mengandalkan ide. Nah, dan pengetahuan dari sumber daya manusia. Kemudian dari ekonomi kreatif ini adalah salah satu konsep yang pertama kali ini diperkenalkan oleh John Hawkins dalam bukunya The Creative Economy. How People Make Money from Ideas. Nah, ini adalah salah satu konsep yang pertama dikembangkan dan diperkenalkan juga oleh John Hawkins. Nah, John Hawkins ini juga mendefinisikan ekonomi kreatif ini adalah sebagai the creation of value as a result of idea. Nah, di sini lebih jauh dijelaskan si Hawkins itu sendiri bahwa ekonomi kreatif ini adalah sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide. Nah, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang, karena bagi masyarakat ini, dengan menghasilkan ide, ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk kemajuan, yang pada akhirnya ini bisa meningkatkan taraf kehidupan, baik itu individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, di dalam Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya untuk kegiatan atau program ekonomi kreatif itu sendiri, ini ada perbedaan dengan UMKM. Di dalam Dinas Pariwisata Provinsi, kita mengambil di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 ini tentang ekonomi kreatif, di mana di dalam undang-undang tersebut ekonomi kreatif di sini adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Nah, di sini ada kita underline, kita highlight, ada nilai tambah dari kekayaan intelektual. Nah, disinilah letak daripada ekonomi kreatif itu, ada nilai tambah dari kekayaan intelektual, konsep, ide yang dikembangkan, yang dihasilkan oleh individu. Sehingga inilah yang menjadi poin daripada kita untuk mengembangkan kreativitas ini, kekayaan intelektual ini lebih disupport lagi hingga bisa meningkatkan penghasilan dan pendapatan individu ataupun masyarakat. Sedangkan di UMKM, UMKM ini merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Jadi poinnya adalah kegiatan usaha. Jadi jelas terlihat bahwa UMKM ini adalah kegiatan usaha dan ekonomi kreatif ini adalah kekayaan intelektualnya. Nah, di dalam ekonomi kreatif ini ada ciri-cirinya juga. Yang pertama adalah di dalam ekonomi kreatif ini memiliki daya cipta dulu. Nah, daya cipta yang dimaksud sini adalah kemampuan dia menciptakan sesuatu, segala sesuatu yang diciptakan ini pasti membutuhkan kreasi dan intelektual. Ini contohnya out of the box tadi, ini adalah satu ide kreatif dan ini masuk ke dalam ciri-ciri ekonomi kreatif juga di sini, memiliki daya cipta. Jadi ketua MGMP bahasa Inggris ini adalah salah satu pionir yang luar biasa juga. Dan ide-ide yang seperti ini yang harus kita tularkan juga kepada anak-anak kita nantinya. Kemudian yang kedua di sini cirinya adalah dapat dikembangkan. Nah, ide itu dikembangkannya itu yang seperti apa? Kemudian relevansinya itu yang seperti apa? Kemudian permintaan pasarnya itu yang bagaimana? Ini yang harus dimiliki juga. Setelah kita memiliki ide, kreativitas, baru masuk kepada fase atau tahap yang kedua, yaitu pengembangannya itu yang seperti apa. Ini adalah ciri-ciri daripada ekonomi kreatif. Yang ketiga, distribusinya bagaimana. Kemudian yang keempat, membangun relasi, ya, kerjasama, kemudian kolaborasinya, itu caranya bagaimana. Dan kemudian yang kelima, itu tentunya ini adalah
sesuai dengan namanya, ekonomi kreatif ini lahir daripada ide. Oleh karena itu, ciri yang kelima adalah berbasis pada ide. Itu adalah ciri ekonomi kreatif. Seperti yang Bapak Ibu sekarang sudah lakukan di P5, pelajar Pancasila, itu ada programnya, di situ ada kewirausahaan. Sehingga kita masuk ke dalam sektor wirausaha yang dikembangkan di sekolah itu. Ini adalah salah satu cara juga bagaimana membangun daya kreasi, kemudian menciptakan kreativitas dari anak-anak yang ada di sekolah-sekolah itu sendiri. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan itu ya. Ada yang kriya, ada seni pertunjukan, produk, seni rupa, musik, arsitek, fashion, film, animasi, video, iklan, dan seterusnya. Nah, ini bisa dikembangkan kegiatan ini di sekolah-sekolah untuk memunculkan ide-ide kreatif mereka, memunculkan konsep-konsep yang luar biasa, sehingga ini nantinya bisa menjadi salah satu unggulan yang bisa diambil dari yang bisa menjadi poin masing-masing sekolah. Nah, sehingga disinilah letak keunggulan-keunggulan daripada masing-masing sekolah untuk menciptakan nantinya subsektor mana yang bisa muncul, yang bisa memblow up sekolah itu, sehingga ini menjadi salah satu ciri khas dan karakter yang dimiliki oleh sekolah A, B, C, D. Nah, ini terkait dengan ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian di dalam peran kita juga pariwisata di dalam ekonomi kreatif, di mana kita mempunyai visi dan misi. Di misi kedua di Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Nah, dengan misi yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata ini, sehingga sasaran kita adalah meningkatnya nilai tambah hasil industri, perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata, ini akan tercapai. Kalau ini dilakukan oleh sekolah-sekolah dengan mengembangkan kewirausahaan, kompetensi anak-anak, dan ada keunggulan-keunggulan yang ditonjolkan masing sekolah, secara otomatis ini akan menaikkan PRDB, kemudian dan ini akan nanti memunculkan keunggulan yang ada di dalam kabupaten kota masing-masing, dan ini nantinya terus saja sampai ke atas sesuai dengan visi misi daripada Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Kita melakukan sesuatu itu mulailah dari yang kecil, sehingga yang dari kecil ini akan membentuk sesuatu yang lebih besar, hasil yang luar biasa. Jadi kita jangan juga menyepelekan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil itulah yang mungkin nanti yang akan mungkin saja menjadi potensi kita. Bahkan yang kecil itu bisa juga menjadi sesuatu penghalang yang besar. Oleh karena itu, sesuatu yang kecil, kita mulai dari sesuatu yang kecil, ini akan diharapkan menjadi sesuatu yang lebih besar. Nah, ini yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, juga kepada Ketua MGMP, bahwa di dalam kegiatan kepariwisataan itu sendiri tidak hanya terfokus pada kegiatan wisata saja, tidak hanya pada pengembangan destinasi wisata, tapi juga pada sekarang lebih terfokus kepada ekonomi kreatifnya. Karena semuanya ini adalah untuk mendukung daripada penghasilan, kemudian meningkatkan daripada penghidupan masyarakat secara
umumnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih banyak kita nanti berdiskusi terkait dengan kegiatan-kegiatan apa sih yang akan kita lakukan terkait dengan kepariwisataan dan juga peran daripada guru-guru, khususnya guru bahasa Inggris. Ini ada Pak Rizwan, saya lihat juga nih. Pak Rizwan dari Banjarmasin ya? Siap, Pak. Siap. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nggih. Oke. Siap, Pak. Nggih. Menyimak, Pak, menyimak. Oke, siap. Kemudian Pak Rudi, ini mungkin ada sesuatu di sini yang bisa kita ambil, kira-kira ada kerjasama mungkin yang dihasilkan, yang dimana nanti daripada guru-guru bahasa Inggris ini ada kegiatan atau program yang bisa disinergikan dengan kepariwisataan. Nah, ini nanti kita akan lihat, dan ini adalah tujuan mungkin ke depan apa yang bisa kita kembangkan terkait dengan kerjasama nanti yang bisa kita buat untuk khususnya pengembangan kepariwisataan dan juga pengembangan daripada sekolah dan juga lebih daripada itu. Nah, ini artinya bisa kita ambil, kita bisa manfaatkan, kita bisa kerjasamakan program yang bisa dibuat, baik itu di MGMP, di bahasa Inggris di Barito Kuala maupun di daerah-daerah yang lain, atau bisa saja gabungan daripada keseluruhan. Karena mungkin ada kegiatan, karena Agustus nanti akan ada wisata budaya internasional yang kita laksanakan. Di sini akan kita libatkan nanti guru-guru bahasa Inggris ya untuk menjadi peserta nanti di wisata budaya internasional. Ada 3 negara yang sudah insya Allah datang ke sini, dari Korea Selatan, Maroko, kemudian Rumania, dan ini masih terus berprogres. Semuanya itu akan berkumpul dan kita akan adakan workshop dalam bahasa Inggris tentunya, dan juga penggalian di budaya-budaya, dan ini bisa kita manfaatkan. Itu saja Pak Rudi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Baik, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Zaidan yang sudah sharing ya Pak ya, memaparkan beberapa informasi juga, kemudian menjelaskan beberapa hal juga. Jadi yang ulun tangkap tadi memang pembahasan tentang pariwisata ini itu menarik untuk diceritakan karena sifatnya luas. Selain belajar, kita juga bisa menikmati keindahannya, entah itu budayanya, alamnya, dan juga itu relate sama beberapa mata pelajaran, sehingga memang tema hari ini itu memang pas gitu, memang pas guru dengan dunia pendidikan dan pariwisata juga itu bisa nyambung Pak lah, karena ada seni budaya, prakarya, khususnya bahasa Inggris itu bisa digunakan untuk bahasa komunikasinya. Ya, betul sekali. Baik Bapak Ibu, kita masuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan di on mic-nya biar langsung bisa memberikan pertanyaan kepada Bapak Zaid. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Saya duluan ya. Baik. Maaf Pak Rudi, mohon izin semuanya. Saya soalnya sambil ngawas ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Rizwan. Boleh perkenalkan diri Bapak, dari mana? Baik. Saya Rizwan Irfani dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Termasuk ada beberapa yang ini Bapak, belum familiar. Silakan. Nggih, saya dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Banjarmasin tahu pula, tahu aja kalau Banjarmasin. Baru tahu terlalu benar. Baik, Bapak ini ulun momennya sangat, Pak Rudi ulun terima kasih sudah diberitahu di grup di PPBI. Ini memang momen yang pas untuk peran kita di sini untuk
daerah kita. Jadi peran guru bahasa Inggris dalam hal ini memang ini menurut saya ini momen langka, artinya kita memang bisa mengarahkan ini semuanya serba kebetulan, artinya memang semuanya kayaknya tersalur ke situ dah. Jadi menurut saya ini harus ditanggapi dengan positif. PPBI harusnya juga harus mengadakan pertemuan secepatnya untuk men-sounding ini, untuk menyiapkan apa yang bisa kita bantu untuk Banua ini gitu, untuk kait ini. Jadi itu yang mungkin harus kita kita diskusikan di forum internal dulu. Jadi istilahnya kalau ini kan kita belum, karena memang momennya kita lagi ulangan terus mau bikin rapot. Jadi memang ada kesibukan tersendiri. Jadi Bapak mohon izin ini Dinas Pariwisata mungkin welcome sudah, nanti kami tinggal menyambut. Menurut saya sih tinggal nyambut aja lagi, kita nanti diskusi ketemu di mana. Silakan selain satu rahim, karena selepas dari Ibu Ketua kita meninggalkan kita, jadi kita komunikasi terputus selama ini gitu. Jadi kita perlu persiapan juga, sehingga nanti mungkin setelah kita sudah fix di dalam, sehingga kita bisa audiensi langsung dengan Dinas Pariwisata untuk menyambungkan apa yang bisa menjadi peran itu gitu. Maksud saya seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan. Kalau saya jelas ini sangat menerima, sangat menyambut momen ini dengan antusias sekali gitu, positif sekali. Ya, artinya kelihatan sekali peran kita di sini guru-guru bahasa Inggris dalam mendukung para wisata di Banua sendiri. Saya kira itu aja Pak, sukses. Jadi kita nanti saya tunggu untuk undangan Pak Rudi untuk kita ketemu di internal untuk menyamakan persepsi terkait ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Mohon izin Pak, saya off cam sambil jalan. Jadi saya nyimak terus saja. Nggih. Saya nyimak terus Pak. Makasih Pak. Nggih. Oke Pak Rudi, sambil terima kasih dari Pak Wiswan. Juga mohon maaf, ulun agak kesulitan jaringan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ulun. Oh iya, ya. iya. Baik, Mungkin terima delay, kasih delay. Bapak Rizwan. Inggih, agak delay. Terima kasih Bapak Rizwan. Yang ulun tangkap tadi beliau sangat mendukung dan mensupport kerjasama ini. Mungkin dari Bapak Zaidan ada tanggapan atau mau langsung ke pertanyaan selanjutnya? Baik, terima kasih Pak Rizwan atas apresiasinya juga, dan juga kita turut mengapresiasi sangat luar biasa. Paling tidak ini adalah salah satu momen awal di online ini, yang mana nantinya ke depan apa yang bisa dikerjakan oleh MGMP, baik itu keseluruhan seprovinsi ya. Dan ini dimotori juga dari Pak Rudi, dengan adanya kegiatan ini, kira-kira apa poin-poin yang bisa nanti kita bisa diskusikan terkait dengan baik itu untuk peningkatan daripada kompetensi pengajar, baik itu yang lain, dan pada akhirnya ini tidak saja pada kompetensi pengajar, tetapi juga bisa meningkatkan taraf hidup daripada masyarakat secara umumnya, yang akhirnya ini nanti bisa menjadi salah satu
program juga nanti unggulan yang dipunyai oleh MGMP Bahasa Inggris khususnya untuk yang provinsi. Nah ini. Baik, terima kasih. Nanti tolong itu Pak Rudi dicariakan karena wadahnya di mana kira-kira anu. Wadah diskusi jar. Hari anak berdiskusi tadi di mana? Tapi anu jadwalnya lah. Kalau jangan aku anu karena bisa aja batur. Bu Ida, angkat tangan, kadang angkat kaki lah. Angkat kaki agak repot ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin mau bertanya kembali? Silakan langsung di. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, Ibu Ida Rahayu on mic mau bertanya. Waalaikumsalam. Sebenarnya ulun ini sangat-sangat mendukung tentang adanya program atau kegiatan dari guru-guru bahasa Inggris untuk kedepannya itu kalau lebih baiknya gitu loh, dari Dinas Pariwisata sendiri yang mengadakan program itu Pak jadi nyaman kita langsung menerapkannya begitu. Program dari Dinas Pariwisata itu apa yang bisa kita jalankan, maksudnya begitu loh Pak. Jadi kita ada bingung program apa yang akan kita jalankan. Jadi kalau ada sudah program-program itu yang pas dengan kita, dengan guru-guru bahasa Inggris khususnya, jadi nyaman kita langsung melaksanakan begitu. Kami sendiri tadi memikir program apa ya, kegiatannya kayak mana ya. Ya, sebenarnya di SMK Negeri 1 Marabahan itu lama sudah mengadakan kegiatan English Club juga. Dengan English Club itu di akhir semester itu kita mengadakan study tour yang khususnya di daerah Barito Kuala seperti ke Pulau Kembang, menghadiri tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Batola, sampai ke BJB bahkan. Supaya anak-anak itu bisa tahu tentang wisata-wisata apa yang ada di Batola. Kemudian kita sekali satu semester tuh mengundang satu turis yang bisa kita kita ajak kerjasama untuk anak-anak belajar mempraktiskan bahasa Inggrisnya. Itu sudah kami laksanakan di tahun-tahun dulu. Sampai stop pada COVID-19 itu tidak terlaksana lagi. Jadi ini untuk sementara tetap nggak ada kegiatan vakum setelah COVID itu Pak. Oh ya, kemungkinan itu yang ingin ulun anukan. Mungkin dari Dinas Pariwisata punya program, jadi kami bisa langsung melaksanakan kegiatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Bu Andi sebagai moderator. Simple sih, program itu nggak usah yang ribet-ribet Bu. Apa yang sudah ada di Gawi, apa yang sudah ada, itu sedikit aja lagi dipupuri, jangan kan ditambahi. Nah itu, contohnya misalnya di Kabupaten Barito Kuala itu ada English apa Pak Rudi? Yang di ada English Club Pak. Kampung English. Kampung ya. Nah itu salah Kampung satu. English. Nah itu Kampung Inggris itu di salah satunya di Kabupaten Barito Kuala itu adalah salah satu potensi juga, itu bisa dikembangkan Rudi. Nah itu kayak apa bagusnya, kemudian programnya kayak apa, itu bisa lagi dihidupkan. Itu yang mengelola di Kampung Inggris itu ada dari Pembakal atau dari mana itu pengelolanya itu? Nah itu tugasnya itu ntar diselusuri
Diselusuri di sana di kampung Inggris itu bisa kita lagi kayak apa di kampung Inggris itu bisa dihidupkan lagi. Nah, kita ntar bisa kita support karena di situ kan ada wisatanya ada, kemudian pengembangan komunikasinya ada, kemudian apalagi yang bisa kita buat di sana. Itu salah satunya Bu Ida. Jadi kan semua kegiatan-kegiatan yang ada misalnya studi klub bahasa Inggris yang ada di sekolah, masing-masing sekolah itu bisa kita arahkan ke sana, seret semuanya. Kemudian kita buat, kita kemas konsepnya bagaimana. Itu bisa aja. Tapi itu harus ditelusuri dulu, kemudian kita lihat dulu bagaimana kondisinya, kemudian apa yang bisa dikembangkan di sana. Itu semuanya kena tuh. Semuanya kena, pengembangannya, kemudian kewirausahaannya kena, kemudian wisatanya kena, dan akhirnya itu bisa ke perkembangan progres di Kabupaten Barito Kuala itu sendiri. Itu harus didapatkan juga dari stakeholder. Bupatinya juga harus itu harus ikut mensukseskan kegiatan itu. Nah, ini salah satu program besar ini, Pak Rudi. Nanti kalau bisa ini kita kembangkan di sana, budayanya juga ada kita buat di sana. Nah, ini salah satu potensi unggulan yang nantinya di Kabupaten Barito Kuala. Tidak menutup kemungkinan untuk yang lain-lain juga bisa. Untuk Kota Banjarmasin apa yang bisa dikembangkan di sana. Nah, ini. Jadi ulun kada tahu apa yang hendak ulun bari lawan anak. Misalnya kalau anak itu kada bepadah. Ya anak gulaan ulun bariin yang lain ulun kan hendak ya nah kayak itu beda. Jadi kita gali explore dari bawah dulu. Kalau ulun melihat potensi yang ada di sana itu yang salah satunya di sana yang bisa dikembangkan lah. Pak Rudi. Terima kasih Ibu Ida. Ya, bagaimana Ibu Ida? Ada pertanyaan tambahan? Terima kasih Bu Ai. Lanjutkan ya. Oke, ya. Jadi kita cukup melanjutkan sesuatu yang sudah ada, Pak Lah. Jadi sesuatu yang sudah ada itu bagaimana kita bisa melanjutkannya, bisa berjalan lancar begitu dari yang dekat dulu. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Boleh? On mic? Nah, Bu Mega, silakan Ibu Mega. Ini wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, di sini sepertinya ribut sekali. Mudah-mudahan tidak kedengaran lah. Aman Bu, aman, jelas dengar. Oh ya, sudah ulun redam inggih. Ulun ini mungkin pemerhati aja. Lihat Batola ya, terutama Batola untuk wisata. Sebenarnya banyak yang bisa diangkat potensi dari Batola ini, cuman kayaknya minim promosi. Kalau ulun melihat di Kalsel ini yang paling dominan itu adalah Plehari, yang sering dikunjungi itu Plehari, Kandangan, sama Kota Baru. Nah, jadi hanya tiga kabupaten kota itu aja yang menurut Banjarbaru sekarang ini ada. Jadi mungkin hanya beberapa kabupaten kota aja yang untuk pariwisata ini digalakan, padahal pariwisata ini nilai yang paling sangat menjual. Kenapa? Apabila kita mengembangkan satu objek wisata, otomatis orang di sekelilingnya pun ikut terbantu karena ekonominya akan membaik begitu. Kalau ulun ini orang kebetulan suka traveling. Jadi kalau melihat itu di kota-kota yang kayak kota wisata kayak Jogja, Malang, Bali, habis itu apa lagi ya? Banyak kota yang sudah saya kunjungi. Kalau wisata itu benar-benar dikemas dengan baik. Jadi kulinernya, kemudian pusat oleh-olehnya dan sebagainya itu dikelola dengan baik oleh Pemkopnya. Nah, untuk Kalsel, terutama Kalsel secara garis besarnya ya, perlu banyak mencontoh yang di luar sana begitu. Apalagi kayak Plehari itu ada gunung, ada laut. Nah, Batola ini ada sungai begitu. Dan sekarang ini sepertinya wisata sungai ini mandek gitu. Jadi rame-rame aja wisata susur sungai begitu. Habis ini mandek kayak itu. Jadi kayak umpat yang kayak kambing tumbur aja. Tiba-tiba kena kada ada lagi hendak membaiki atau menambah atau apa begitu. Itu vakum terus seperti itu. Makanya untuk Batola ini
kurang benar kayak itu. Padahal kayak wisata jeruk itu, petik jeruk itu, seandainya itu UMKM, para pemilik perkebunan jeruk itu bisa mengelola dengan baik, itu salah satu objek wisata yang menjual juga kayak itu. Di situ kayak kubah-kubah itu paling banyak sudah dikunjungi kalau di Batola ini untuk wisata religinya. Tapi kurang dikemas juga dengan baik. Jadi kurang promosi aja menurut ulun, dan itu kurang koordinasi antara apa ya? Entah bagaimana, ulun kurang tahu. Ulun setiap kali ada pertemuan di Dinas Pariwisata itu selalu ini cuman mungkin SDM-nya kah, apanya kah yang kurang begitu. Kalau melihat dari kabupaten kota yang lain untuk di Kalsel ini kayaknya apa ya? Kayak kurang benar. Aduh, ribet pada di sini. Jadi ulun mohon ini kayak apa caranya ya Pak? Dan kemudian ulun ini tertarik untuk membuat sebuah travel agent untuk wisata. Nah, kayak apa kiranya caranya untuk membentuk atau membuat itu izin kemanakah yang harus ulun lakukan terlebihnya seperti itu. Ini terima kasih, itu aja kiranya Pak. Ada mendukung Pak suhu di dalam ruangan ini. Ribut tanah. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega. Baik, Bapak Zaidan boleh langsung dijawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega ya atas dulu saya ini kan. Atas saran juga, kemudian masukannya juga tadi terkait dengan perkembangan pariwisataan. Ya betul. Ada beberapa sudah studi yang kita lakukan kepada daerah-daerah yang tujuan wisatanya itu paling disukai oleh mancanegara ataupun lokal. Itu ada beberapa kajian yang sudah kita lakukan. Ini ada program yang kita susun, namanya itu adalah travel pattern. Jadi ada travel pattern, di mana travel pattern ini dalam satu kawasan itu ada beberapa destinasi yang sudah kita petakan. Nah, ini juga kita kerjasamakan dengan Traveloka. Nah, ini ke depannya, karena saya lihat di Provinsi Kalimantan Selatan ini lebih kepada yang buatan yang ada di Traveloka itu yang dipromosikan. Yang dipromosikan itu DM, kemudian Kimol yang saya lihat di sana itu. Tapi untuk yang wisata alamnya belum ada. Ini adalah terobosan-terobosan yang kita akan lakukan terkait dengan kunjungan-kunjungan wisatawan lokal maupun asing yang nantinya tidak bingung lagi. Sehingga kita buatlah yang namanya travel pattern. Travel pattern itu misalnya di daerah Kabupaten Baritokwala, mulainya dari titik A, kemudian dari titik B, apalagi dari titik C, semuanya nanti balik lagi. Ini yang dikembangkan adalah alam, kuliner, budaya, apalagi. Travel pattern inilah yang nantinya akan membentuk satu kesatuan hingga orang tidak bingung. Pada saat orang berkunjung ke Kalimantan Selatan, dengan melihat titik travel pattern-nya ini akan lebih mudah dia akan berkunjung. Itu untuk di Batola. Misalnya Banjarmasin apalagi, kemudian hulu sungai apalagi. Nah, ini seluruhnya akan kita petakan yang namanya travel pattern. Ini kita progres, kita buat, kita proses. Ini tentunya persetujuan dari kepala daerah, kemudian dan stakeholder yang terkait. Yang ini nantinya akan kita coba untuk launchingkan. Ini adalah salah satu bentuk untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Itu satu dulu. Yang kedua, tadi ada beberapa poin, ada faktor juga terkait daripada SDM. SDM masing-masing daerah ini kita yang membidangi untuk peningkatan SDM ini adalah di bidang destinasi wisata. Kemudian ada lagi satu adalah IKP, kelembagaan pariwisata, perhotelan, kemudian travel, itu bidang yang satunya. Jadi ada beberapa bidang di sini kita yang bertugas untuk mengurusi kepariwisataan ini. Nah, untuk SDM, SDM ini itu ada bidang di destinasi wisata yang mempunyai program untuk peningkatan SDM masing-masing di kabupaten kota untuk pengelola yang mengurus destinasi wisata di kabupaten kota masing-masing.
dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, ditingkatkan, mereka diberikan pengarahan-pengarahan, pembekalan, kemudian materi. Sama aja kayak guru juga, Mbak sudah bebulik pulang. Dari itu kan, Mbak diberikan kegiatan ini, bagus, bebulik pulang. Dan titik kelemahannya itu adalah, seperti kita sampaikan, itu adalah pada evaluasi dan monitoring yang harus dilakukan oleh kabupaten kota. Kita melakukan pelatihan, kita melakukan SDM, tapi tidak ada dievaluasi dan dimonitor oleh kabupaten kota masing-masing, ini mereka akan balik lagi. Sama, kalau kita misalnya mengajarkan ke anak, kalau kita tidak mengevaluasi dan monitor, mereka akan balik lagi. Nah, inilah. Jadi usaha-usaha yang seperti ini, mungkin titik kelemahan yang seperti ini yang harus mereka perbaiki dari kabupaten kota. Nah, khususnya semua daripada kabupaten kota, titik kelemahannya itu adalah pada evaluasi dan monitoringnya di situ. Ini yang terus kita giring. Dan terus terang daripada provinsi itu sendiri, kita tidak punya daerah kan, karena daerah masing-masing itu dipunyai oleh kabupaten kota. Jadi kita ini adalah menggiring bagaimana meningkatkan wisata masing-masing kabupaten kota, apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, itulah tugas dari provinsi. Tapi ada beberapa sih yang sudah diserahkan oleh kabupaten kota, di mana pengelolaannya itu provinsi yang mengelola. Nah, ini titik-titik yang seperti ini adalah yang kita kelola. Contohnya seperti di mana nih, Loksado itu ada Amandit, sudah diserahkan ke kita, itu sudah rehab, kita baiki di sana, karena mungkin tempat itu tidak representatif, tidak alokasi dana yang diberikan mereka itu tidak mencukupi, itu akhirnya mereka pengelolaannya itu ke provinsi. Ada lagi di Kabupaten Barito Kuala, itu sudah kita tahap progres juga. Di Jembatan Barito di bawah itu diserahkan ke provinsi juga. Itu sudah ada kita buatkan desain atau plan-nya, kemudian biayanya berapa, itu untuk pengembangan yang ada di bawah. Nah, ini kalau punya provinsi itu bisa kita langsung yang menang. Tapi kalau itu dikelola oleh kabupaten kota, nah ini adalah tugas daripada kabupaten kota untuk memonitor, mengevaluasi setiap progres, setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga itu betul-betul memberikan hasil peningkatan kepada daerah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, travel. Untuk pengembangan travel itu ada bidang yang namanya IKP. Nah, di situ ada prosedur, ada izinnya seluruhnya, nanti ada masuk di ASITA, Asosiasi Travel di Indonesia. Kalau sudah masuk ke dalam grup itu, kemudian kita diberikan izin, kemudian di dalam organisasi itu semuanya udah sah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, Bu Mega. Terima kasih. Baik, bagaimana Ibu Mega? Bu Mega boleh udah dibuka mic-nya. Untuk yang ASITA itu Pak, grupnya itu ada di mana? Kayak apa? Cara bergabungnya? Oh ya. Gitu. Baik, untuk ASITA itu nanti ada, bisa kita berikan nanti kontaknya kalau untuk masuk ke dalam organisasi mereka, ya. Tapi setelah didaftarkan dulu di bidang IKP, di KP, kemudian diberikan perizinan, habis itu baru nanti dimasukkan ke dalam grup ASITA itu sendiri. Nah, di ASITA ini yang kita coba untuk maksimalkan tadi untuk pembuatan travel pattern-nya tadi, karena mereka lebih penguasaannya. Terima kasih Pak, karena ulun coba hubungi. Ya. Ya, terima kasih Bu Mega. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ahmadi. Halo Bapak Ahmadi. Ini ada hadiahnya, Adek. Enggak ada. Mbak Dia nih. Dapat kaos, Pak.
Aku dapat kaos. Dapat kaos. Kaos dari Dinas Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ulun ini mungkin sekedar mungkin ada sedikit permintaan lah kira-kira lah mungkin. Ya saran lah gitu nah. Tempulu mumpung kawan duduk di kan di bagiannya. Di sekolah ulun ini sebenarnya belum melaksanakan kurikulum merdeka, mungkin tahun ini sudah mulai. Dan untuk yang P5 itu kayaknya ulun masih belum, masih samar-samar juga Bang, masih bertahun-tahun gitu. Nah, cuman kan ada gambaran dari kekawanan juga bahwa ada project itulah baru lah, project P5 apa namanya tuh. Nah itu. Nah, keterkaitannya dengan Dinas Pariwisata untuk Pak Haji, mungkin selama ini mudah-mudahan bisa lah. Kira-kira kan untuk selama ini pengenalan istilahnya lah untuk ke dunia pendidikan, khususnya ke sekolah-sekolah, kemungkinan untuk program yang spesifik ulun kurang tahu lah apakah ada memang atau memang belum ada. Intinya kayak ini Pak, siswa khususnya SMA lah, SMA SMK, siswa kita SMA SMK tuh untuk menumbuhkan perhatiannya terhadap pariwisata salah satunya, khususnya untuk di daerah kita juga. Kira-kira adakah kemungkinan untuk misalnya kayak mengadakan ya semacam kompetisi lah kan untuk pelajar SMA, tapi yang di handle oleh Dinas Pariwisata lah istilahnya, yang tujuannya untuk branding atau promosi khususnya Kalimantan Selatan aja dulu Pak, tidak usah Indonesia lah istilahnya kan, karena kita di wilayah Kalsel. Nah itu ya bisa pian agendakan kayak misalnya jadi catatan lah misalnya untuk ke siswa SMA SMK tuh kayak misalnya lomba apakah yang tujuannya yang outputnya mereka ada perhatian terhadap kepariwisataan. Anggap aja misalnya lomba branding apa gitu. Nah kan ini kan Project P5 nih mulai rame nih di sekolah-sekolah. Yang kalau arah ulun sih lebih ke bidangnya Pak Jeden nih, kayak seni kan. Nah, boleh itu berupa apa ya lah kira-kira lah. Branding tuh biasanya kan kayak misalnya ada ajang atau kompetisi khusus yang diadakan Dinas Pariwisata untuk siswa SMA SMK yang mungkin bisa film pendek atau bisa dalam bentuk hal lomba poster atau kayak apa gitu. Nah, tapi skopnya untuk yang pengenalan ke siswa SMA SMK yang jadi arah targetnya gitu. Nah, mungkin itu aja Pang kira-kira lah untuk salah satu cara kita menumbuhkan perhatian siswa terhadap pariwisata khususnya. Kalau ulun pribadi lah dalam bahasa Inggris itu mungkin ya sedikit aja Bang menyinggung-nyinggung masalah pariwisata, paling kan ada di topik-topik tertentu aja. Nah, kira-kira kalau itu bisa dijadikan agenda Profesor Ulun adalah sedikit minat siswa ke situ dan menyalurkan apa namanya bakatnya itu. Mungkin itu aja Bu, Bu apa moderator.
dan Pak Rudi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ahmadi atas pertanyaannya. Bapak Zaidan boleh dijawab? Makasih Pak Madi. Oke. Oh ya. Inggris. Mohon maaf tuh menyambung Ahmadi. Pak Jaidan, ulun sangat jujur, ulun Sanggar Sinar Pusaka ini sangat salut, jujur dari hati nurani ulun yang paling dalam. Ulun sangat terkali dengan Sanggar Pak Jaidan. Ketika ulun datang ke situ, hati ulun tuh rasanya itu menyatu dengan Batola begitu. Nah, ini mungkin saran aja. Alangkah baiknya kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Sanggar Bapak Jaidan ini kan ada tari topeng, kemudian apa? Adakah niat kedepannya untuk membuat satu pertunjukan, mungkin ada kami bayar boleh begitu, misalnya satu anak 5.000 untuk menonton satu pertunjukan di Sanggar Pak Jaidan yang dikemas demikian rupa sehingga anak-anak itu mengenal budaya-budaya dasar yang ada di Kabupaten Batola. Mungkin itu salah satu kedepannya mungkin bisa dipikirkan. Dan senang sekali dan lama tidak berkunjung ke rumah. Wah, mantap nih, mantap. Ya. Silakan Bapak Zaidan, boleh ditanggapi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya Bu Mega. Mungkin di sini karena melekat ya. Jadi ini sekalian aja nih rupanya nih. Jadi pertanyaan melekat namanya ini Parodiai. Ini di situ anunya di situ juga buat akun. Oke. Baik, untuk Pak Madi dulu, Pak Ahmadi. Oke, Pak Ahmadi, ini bisa dijadikan poin juga nih, Pak Rudi. Nanti pada saat audiensi bisa dimasukkan Pak Ahmadi ini usulannya untuk ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan film pendek, kemudian pembuatan video di destinasi wisata. Nah, itu kan yang dilakukan oleh anak-anak, ya kan? Anak-anak SMA, kemudian ada lagi promosi-promosi yang lain, tapi kaitannya dengan anak-anak SMA. Ini bisa dimasukkan nanti di dalam program audiensi, salah satu program yang nanti bisa diajukan, Pak Rudi, di Pak Ahmadi tadi kan. Kemudian baik itu terkait itu branding, baik itu terkait dengan yang lain, Pak Ahmadi, ya kan? Iya. Artinya poin daripada pengembangan idenya, poin pada brandingnya, poin pada kewirausahaannya itu dapat untuk anak. Ini nanti akan mungkin bisa dibuat surat, Pak Rudi, nanti akan kita bawa beberapa bidang di situ, baik itu bidang ekrab yang di sana, kemudian ada lagi destinasi, kemudian kita bawa lagi satu. Nah, di sini kita bisa di mana kira-kira yang bisa kita masukkan untuk kegiatan pengembangan promosi pariwisataan terkait dengan wirausaha di bidang ekrabnya nanti. Itu pada saat audiensi bisa. Boleh, silahkan. Nanti kita lakukan audiensi, ada beberapa poin-poin yang bisa kita bicarakan. Nanti akan saya bawa bidang-bidang itu dan bisa kita tindaklanjuti. Kemudian yang kedua terkait dengan kelembagaan ya, lembaga. Terima kasih juga apresiasinya, di mana artinya kesukaan kita, hobi kita, kemudian bidang yang kita miliki, hati kita itu menyatu dengan kegiatan yang kita kembangkan. Kalau ini kita lakukan yang seperti itu, ini akan terus bertumbuh. Dan kita percayai hal yang seperti ini, sehingga ada muncul keikhlasan, tidak untuk menuntut sesuatu yang lain-lain, tetapi ini munculnya dari kita sendiri. Nah, inilah yang terus kita kembangkan untuk pengembangan kelembagaan, kecintaan kita akan budaya itu, sehingga ini tidak
terikat akan sesuatu yang nantinya kita akan tergantung pada itu, tidak. Tetapi ini akan bertumbuh kembali. Nah, inilah yang kita lakukan di kelembagaan untuk pengembangan seni budaya itu sendiri. Kebetulan kita berada di Kabupaten Batokuala, kemudian pengembangan ini kita lakukan adalah untuk mengeksplorkan, untuk mempromosikan secara tidak langsung bahwa inilah ada Barito Kuala. Insya Allah nanti akan ada kegiatan-kegiatan ini kita benahi, baik itu untuk fasilitas, kemudian programnya, kemudian ada kerjasama yang kita lakukan. Semuanya ini nanti terkait dengan pengembangan seni budaya di Kalimantan Selatan dan juga pada khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Tunggu tanggal mainnya. Oke, baik. Tidak sabar untuk menunggu Pak La, kapan tanggal mainnya. Ya, bagaimana Bapak Asadi sama Ibu Mega? Sangat tidak sabar ini. Sip. Ini Mantap. Jelas Pak La? Jelas. Ya, mantap. Lanjut. Ini masih ada pertanyaan Pak dari Ibu Siti Rukminati. Kepada Ibu Siti dipersilakan Ibu untuk bertanya. Iya, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Siti Rukminati dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari SMA S Al-Baladul Amin, Bapak Kandangan. Mungkin Bapak Rudi sudah... Wah, Kandangan Pak Rudi ada juga masuk nih. Iya. Alhamdulillah Bapak, di sekolahan kami sudah ada istilahnya objek wisatanya, yaitu kami punya resto dan tahu ikan Bapak. Nah, itu bagaimana ya Pak untuk apa istilahnya meningkatkan minat dari para pengunjung sendiri, kemudian membekali anak-anak itu supaya dia itu lebih paham dengan objek-objek apa sih yang perlu kita lestarikan, terus bagaimana misalnya ada problem, cara penanganannya gimana. Soalnya jujur sih apa ya, kayak cuma di awal-awal aja gitu loh semangatnya itu. Saya sangat tertarik sekali Bapak, apalagi dulu itu pernah diundang tutor asing ya, foreign itu di PPLMP itu sangat membantu kami para guru bahasa Inggris itu bergairah gitu Bapak untuk mengajarkan bahasa Inggris, untuk mendapatkan insight-insight baru. Nah, saya berharap juga itu nanti Dinas Pariwisata mungkin bisa berkolaborasi lagi dengan Forens ya, dan dipertemukan dengan kami guru-guru bahasa Inggris ini Bapak. Jadi untuk memicu semangat kami, menambah insight-insight baru dan menambah kami. Terima kasih Bapak. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan saya tunggu program-program dari Dinas Pariwisata yang nanti bisa berkolaborasi dengan guru-guru. Baik, terima kasih Ibu Siti Rukminati. Jauh ternyata ya, ada dari Kandangan juga. Ini bukti bahwasannya pariwisata itu menyatukan, Pak. Dari Kandangan ini, jauh. Baik, Bapak Zaidan, boleh langsung ditanggapi? Ya, sip. Terima kasih Bu Siti Rukminati ya atas usulannya juga, kemudian paparannya juga tadi terkait dengan kalau tidak salah itu kewirausahaan juga ya kan yang dikembangkan di sekolah masing-masing. Dan ya, mungkin perlu dicatat Pak Rudi, mungkin nanti ini bisa juga masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Ditembuskan juga nanti. Oke. Untuk kewirausahaan, saya kira karena kita juga dulu adalah seorang pendidik juga, artinya di mana kita perkuat itu adalah pada monitoring bagus dan evaluasi. Sebagus apapun kegiatan kita, tanpa ada dua faktor itu tadi, dua elemen itu tadi, ini jalannya akan bisa mundur, bisa melenceng, bisa juga dia terus. Nah ini.
kalau ini kita tidak perkuat, ada tim tentunya, baik itu tim monitoring, kemudian evaluasi, dan tentunya ini didukung juga dengan anggaran yang ada di sekolah. Nah ini kegiatan, insya Allah kegiatan itu akan bagus, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tentunya apabila kegiatan itu sebelum kita lakukan, kita pasti menyusun ada yang namanya perencanaan atau planningnya. Nah planning itu sebagus apapun sudah kita susun, prosesnya kalau kita tanpa ada evaluasi dan monitoring dari kita, itu hasilnya tentunya tidak akan maksimal dan optimal. Sehingga perlu dibentuk tim dulu di sana, baik itu tim monitoring. Sudah ada Bu timnya Bu? Iya, iya, ada Bapak. Cuma itu kayak di semangat awal saja gitu loh Pak. Iya Kak. Iya. Oke. Semangatnya itu yang perlu itu harus dibangun. Tambahi lagi duitnya toh. Jadi supaya bersemangat. Makanya ini saya ingin berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Oke, jangan. Jangan kada inget lah induknya itu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita kolaps ya. Kita dua kolaps ya. Oke. Baik itu terus Bu, semangat itu jangan sampai mundur Bu. Ya. Istilahnya kalau kita ikhlas, apapun halangannya itu kita terus maju Bu. Ya. Itu aja dulu. Artinya kita semangat itu tidak bisa kita menyemangati orang seperti ini kalau orang itu tidak merubah dia sendiri. Jadi otomatis kita masing-masing kita diri yang punya semangat dulu, insya Allah itu nanti akan menginspirasi yang lain. Itu aja dah dulu ya. Kemudian untuk apa yang satu tadi Bu? Pak, mengundang tutor dari luar, dari asing. Oh iya, itu bisa. Oke. Kita ada kerjasama juga dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional dan lokal ada dua kementerian yang kita kerjasama, Kemenpar, Departemen Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri. Ini ada membuat satu kegiatan yang namanya cross cutting. Ya, cross cutting itu ada program-program yang bisa dilaksanakan oleh Kemenpar, juga dilaksanakan oleh Kemendikbud, Kemendagri, kemudian ada juga yang dilaksanakan oleh Kemenlu. Ini bisa disisipkan ntar. Jadi apa yang bisa kita sisipkan untuk pengembangan, ini kan sifatnya di provinsi nih, sifatnya provinsi. Kemudian yang ini bisa nantinya kita tempatkan di proporsi yang mana. Kalau misalnya untuk menghadirkan dari orang-orang luar negeri itu. Istilahnya kalau misalnya ada kunjungan di sini kita cuntan bisa aja. Untuk mau kunjung ke sini dulu. Itu bisa. Jadi nanti ada dari sekolah-sekolah yang mana. Kalau itu ada dari luar itu datang ke sini, itu bisa kita ambil waktunya untuk berkunjung ke sana langsung. Nah itu bisa kita siasati yang seperti itu. Baik. Cepat lagi baru dia. Ini sudah. Jadi kita cukupkan Bapak Ibu ya pertanyaannya untuk hari ini. Jadi memang pembahasan hari ini tuh sangat luar biasa Pak, menyenangkan. Semuanya tuh kayaknya sangat tertarik untuk membahas pariwisata ini. Jadi kayaknya Pak Rudia kada kawa cuman satu kali nih harus ada season 2-nya ini tetap muka ini. Ya, karena ini kayaknya tuh seru banget gitu lah. Iya. Baik. Jadwal khusus nih. Ini harus ada nih Pak. Season 2 nih Pak Rudi nih harus bisa nih. Oke, tapi mohon maaf Bapak Ibu karena Pak Zaidannya habis ini ada kegiatan lagi. Jadi yang ingin bertanya di skip dulu Bapak Ibu lah, disimpan dulu, nanti Pak Rudi akan mengatur jadwal season 2 kan.
Makanya ulun pada nya harus ada tambah waktu buat harus temu muka langsung. Rami mana buat lihat bos nih. Lah kasih. Plan lah. Kalau bukan bantuan Pak Zaidan ini cuma lewat Zoom kada kaos plan. Harus. Oke, baik Bapak Ibu lah, karena Pak Zaidan juga ada kegiatan lagi. Pak Zaidan, mungkin terakhir Pak, apakah ada yang ingin disampaikan atau pesan-pesan untuk MGMP Bahasa Inggris Batola ini Pak, dan juga mungkin guru bahasa Inggris yang tidak hanya di Batola tapi di seluruh yang ada di Kalimantan Selatan ini. Oke. Satu kata, ciptakan sesuatu kreativitas yang out of the box, sehingga ini akan menghasilkan nanti yang wow gitu kan. Oh ternyata ini hasil daripada MGMP Bahasa Inggris yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, tolong dicatat poin-poinnya Pak Rudi tadi, sehingga bisa dijadikan suatu program yang bisa diaudiensikan. Makasih. Terima kasih Bapak Zaidan. Pak Rudi, ada tambahan Pak Rudi? Sementara cukup. Amin. Asik, ditunggu banget ini. Baik, boleh. Iya, boleh. Pak Masrin? Masrin. Doa. Pak Masrin selalu hadir di akhir-akhir. Jagau selalu datang di akhir. Doa ya. Oke. Baik Bapak Ibu, agar acara ini berjalan dengan lancar dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Jadi kita mintakan kepada Bapak Masrin untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum ta'ala. Alhamdulillah alamin. Allahumma ya Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Para pemimpin kami ya Allah. Saudara-saudari kami dimanapun mereka berada ya Allah. Allahumma yassir lana kulla asir wa la tu'asir alaina ya yassir lana kullal umur. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, kemudahan, kelancaran, keistiqomahan ya Allah dalam menunaikan tugas dan kewajiban kami sebagai abdi negara ya Allah. Allahumma ja'alil ilma fi kulli khutwah nur. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah MGMP ini ya Allah sebagai ajang silaturahim, mempererat tali persaudaraan ya Allah, dan jadikanlah ilmu yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah sebagai pelita dan obor dalam meniti jalan mendapat bumi menggapai dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.